Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khatimul anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillahil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu para rawuh jamaah dimuliakanlah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saged lenggah malih wonten kajian ba'da subuh kita insyaallah akan lanjutkan ngaji tafsir Al-Qur'anul Karim. Kita mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala wonten Quran. Dinten menika insyaallah kita mlebet pembahasan ayat yang ke-120 dan 121 saking surah Al-Baqarah nggih. Nah niki dereng medal niki butuh di-download, tadi ada satu butuh di-download sambil nenggong ya Pak nggih. Nah, ini saya sampaikan dulu saja nek maos ayat nggih mboten ketinggal ayat ya ten ngajeng nggih. Sementara langsung saya sampaikan, nanti kalau sudah terlihat kita baca insyaallah ayatnya bersama-sama. Dados ayat 120 dan 121 menika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semuanya ayat penting tentang akidah ya. Tentang bagaimana orang-orang musyrikin sampun betul. Alhamdulillah. Ya. Tentang orang-orang musyrikin, tentang orang-orang Yahudi dan Nasara, bagaimana terhadap agama Islam, sikap mereka seperti apa, ini dinaskan oleh Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampun nggih, nah ngajeng monggo kita wiwiti kanthi mau sarang-sarang dua ayat menika yang akan kita kaji pada pagi hari ini. Kados biasanipun lumut kula nggih ta'awudz basmalah lajeng kita waos dua ayat menika nggih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Monggo. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Qul inna hudallahi huwal huda. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilm. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ
ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Sedikit tentang tanda wakaf, Pak. Ini saya tadi berhenti di manil ilm, ini ada lam, la gitu. Itu menawi maksud dari tanda wakaf itu la itu jangan berhenti sebenarnya. Tapi maksudnya jangan berhenti itu jangan berhenti di situ, terus langsung baca setelahnya. Nggih. Jadi ba'dalladzi ja'aka minal ilm. Wah, ini ana tanda iki mandek weh. Jadi kalau la ya dimaksud la itu tidak boleh berhenti, lanjut setelahnya. Misal minal ilm berhenti, malaka minallahi itu salah. Nggih. Karena itu nanti maksudnya berubah, Pak. Ini nanti artinya wala ini tabati nyambung, berarti ayat seperti itu mesti nyambung, dan kalau diputus berubah makna. Itu kalau nanti terkait makna nanti saya jelaskan ya. Yang jelas ini terkait tanda wakaf, lam berhenti boleh, tapi harus diulang dari sebelumnya. Sebelumnya terdekat nopo, pokoknya satu kata lah yang utuh lah. Jadi ba'dalladzi ja'aka minal ilmi itu atau utuh sambung gitu. Ngaten nggih. Lanjut. Niku kathah ten Quran, nanti kalau menjumpai lam gitu, kalau berhenti di situ jangan langsung setelahnya tapi diulang sebelumnya. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Monggo. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatih. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Nah, ini kalau tandanya kan beda, qaf lam. Qaf lam di sini ini maksud wakaf aula, lebih baik berhenti. Nah, gitu. Ini paling banyak keluar ini kalau tanda wakaf. Okay? Qaf sama lam. Wakaf aula, wakaf lebih baik. Gitu. Okay? Jadi kalau berhenti di situ sudah wakaf saja. Lah terus neruskannya pripun? Langsung setelahnya. Enggak usah diulang sebelumnya. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Enggak. Wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Yeah. Sadaqallahul azim. Ya, Allahumma arhamna bil Quran. Nggih, dua ayat menika kula artosaken makna atau terjemah dari ayat ini. Walan tardha ankal yahudu walan nasara. Orang-orang Yahudi, walan nasara, dan tidak juga orang Nasara, mereka tidak akan pernah ridho. Tidak akan pernah senang, gak akan pernah ridho kepada siapa? Kepada kita, umat Islam. Kalau ini khitabnya ayat ini kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud beliau dan sahabatnya dan mengikut Nabi Muhammad. Tidak akan pernah ridho. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum. Sampai engkau mengikuti millah mereka. Sampai engkau mengikuti agama mereka. Sampai engkau mengikuti ajaran mereka. Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah wahai Rasul, sesungguhnya hudallah, petunjuk Allah, hidayah Allah, huwal huda, itulah sesungguhnya benar-benar yang hidayah dari Allah yang hak. Hidayah yang datang dari Allah,
petunjuk yang datang dari Allah, huwal huda, itulah petunjuk yang benar yang harus diikuti. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, dan apabila kalian mengikuti ittaba'ta ittiba' ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, keinginan mereka, ba'dalladzi ja'aka minal ilm, setelah datang kepada engkau kalian minal ilm, dari ilmu, dari kebenaran, malaka minallahi min waliyyi wala nasir, maka Allah berlepas diri dari engkau, dari kalian, dari menjadi penolong, wali wala nasir, menjadi wali dan menjadi nasir, penolong. Jadi Allah berlepas diri, ya. Kalian lepas dari perwalian Allah dan lepas dari penolong dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini tadi yang dimaksud kenapa kok tidak boleh diputus di lam itu, atas malaka, engkau tidak memiliki, Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolongmu. Ini kalau diputus, Pak. Nah, ini wala ini taba'ta wa hum ba'dalladzi ja'aka minal ilm, mandek, kemudian malaka itu maknanya sudah berubah. Maksudnya ayat itu gini, kalau engkau mengikuti atau hawa nafsu mereka, setelah hidayah itu jelas, setelah ilmu jelas, tauhid la ilaha illallah itu jelas di bawah Nabi Muhammad, kemudian kau ikuti hawa nafsu mereka hingga masuk ke agama mereka, maka Allah berlepas diri, gitu loh. Maka Allah berlepas diri. Allah tidak lagi jadi pelindung kalian, Allah nggak jadi dari penolong kalian. Tapi kalau diputus, dan apabila kalian mengikuti ajaran hawa nafsu mereka setelah datang hidayah, petunjuk, ilmu, hak, kebenaran, selesai, diputus, malaka minallah mi waliyyi wala nasir, engkau wahai Nabi nggak punya penolong, nggak punya pelindung, gitu. Jadi kembalinya nanti bisa salah kembali ke sana. Nasara Yahudi, kalian jangan ikut agama mereka, kemudian malaka diputus di situ, engkau tidak punya pelindung, seakan-akan itu disampaikan bahwa Nabi tidak punya wali, tidak punya perlindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal yang dimaksud itu orang yang terlepas dari perwalian dan perlindungan Allah adalah orang-orang yang mengikuti hawa nafsu orang kufar setelah datang hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas nyambung maknanya. Untuk kenapa lam itu memang tanda wakaf yang digunakan untuk hati-hati, jangan berhenti di situ, karena kalau diputus maknanya berubah. Itu sudah para ulama dulu itu sudah meletakkan, itu sudah memang sudah penyesuaian dengan makna, kita tinggal ngikuti aja gitu, ya. Lanjut 121, alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami berikan kepada mereka alkitab. Alkitab itu dalam Quran kalau disebutkan kata alkitab, yang dimaksud di sana adalah Al-Qur'anul Karim, bisa juga yang dimaksud adalah kitab-kitab sebelum Quran, kitab Injil, kitab Taurat, ya, kitab Zabur dan lain sebagainya. Kalau di sini Alkitab yang kami berikan kepada kitab, kalau yang dimaksud para sahabat, nanti tafsiran pertama yang dimaksud adalah para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu berarti kepada mereka kitab Al-Quran, yatlunahu haqqa tilawatih, maka mereka membaca kitab itu haqqa tilawah, dengan sebenar-benarnya tilawah. Gimana yang dimaksud dengan sebenar-benarnya tilawah itu? Nah, nanti kita baca tafsirannya. Ulaika yu'minuna bih, orang yang belajar dan membaca Al-Quran dengan sebenar-benarnya, mereka itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman kepada Al-Quran itu. Wa may yakfur bih faulaika humul khasirun, dan siapa yang kufur kepadanya, kepada Al-Quran, faulaika, sungguh mereka ini adalah orang-orang yang rugi. Itu atas terjemah ayat secara umum, ya. Nah, kita masuk pembahasan secara tafsirannya. Jadi sebelum turun ayat ini, Bapak Ibu, dulu awal dakwahnya Rasulullah SAW, ya, dakwahnya Nabi kan berproses, Pak. Dakwah Nabi itu berproses. Dan secara umum sifat Nabi itu rahmatnya itu sangat tinggi, Pak, kepada siapapun, ya, sampai kepada orang-orang munafik di kala itu, ya. Setelah Nabi itu hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, kan di sana ada orang-orang Yahudi, ya, ada 3 kabilah orang Yahudi, Bani Quraidah, Bani Qainqa, Bani Nadir.
Ada juga orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu orang yang etok-etok Islam. Pimpinannya namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, itu hanya etok-etok itu. Dan Nabi tahu. Nah, ini adalah orang-orang yang hanya nampakkan diri Islam, tapi sejatinya dalam diri mereka itu menyimpan kekufuran. Itu yang dimaksud munafik. Nabi pirsa. Dan dalam banyak kesempatan Nabi itu kasihan kepada mereka. Dalam artian ini jelas mereka ini contoh, Pak. Mereka itu pernah mendirikan masjid. Masjid itu didirikan bukan karena takwa kepada Allah, bukan dimaksud untuk ibadah, tapi justru untuk merusak. Namanya Masjid Diror. Itu sampai Allah abadikan dalam surat At-Taubah. Ya. Menyaingi Masjid Nabawi, tapi kegiatannya pun justru merusak. Gitu loh. Merusak. Awalnya Nabi sampai mereka itu kelakuannya banyak sekali. Berusaha membunuh Nabi. Ya. Kemudian di perang Badar itu pernah itu. Mereka berangkat. Ya. Tapi di tengah jalan itu ngompori, Pak. Ngompori gen balik pasukan itu. Itu di banyak kesempatan perang. Terus berangkat gitu rombongan banyak surat gitu. Orang-orang munafik ini ngompori. Wah, wis ora usah mangkat neng kono, panas ngopo balik wae yo gitu. Nang balik Madinah wae lho. Jadi ratusan orang itu kala itu kembali ke Madinah, Pak. Karena dikompori oleh orang-orang munafik gitu. Itu ada dan Nabi tahu, Pak. Tapi Nabi tidak langsung merangi mereka, Nabi tidak langsung mengusir mereka dari Madinah, karena secara sifatnya Nabi itu kasih sayangnya tinggi gitu. Hingga sampai mereka itu, begitu juga orang-orang Yahudi, ya, orang-orang Yahudi. Nabi datang kota Madinah, tidak mengusir, enggak itu, perjanjian damai kepada mereka, ya. Berbuat baik kepada mereka. Ada yang sakit Nabi selalu jenguk gitu, Pak. Hingga banyak juga yang masuk Islam gitu. Hingga orang-orang munafik, orang-orang Yahudi ini sampai pernah puncaknya itu benar-benar ingin membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah pengkhianatan, ya, tadi perjanjian damai gitu, orang Yahudi melakukan perjanjian damai. Tapi kalau sudah sampai pengkhianatan dan pengkhianatan kepada agama, sudah ada, itu baru keras di sana Rasulullah. Tapi kalau kehidupan sehari sebelum hal itu, sebelum pengkhianatan itu, Nabi itu senantiasa bagaimana, bahkan sering ini sampai kemudian turun ayat ini salah satunya nanti. Sering Nabi itu menyetujui pendapat-pendapat ahli kitab, orang-orang Yahudi, selama itu malam yunha anhu, selama itu tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Wah, kan mereka itu senang gitu loh. Tujuan Nabi waktu itu agar mereka senang, ingin kemudian mau masuk agama Islam. Itu awal dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata dengan berjalan waktu, mereka ini justru semakin bebel, Pak. Orang-orang Yahudi ini. Bebelnya pripun? Usaha mereka satu, berusaha menyihir Nabi. Sihir, Pak, berarti disuantet itu Rasulullah. Nabi dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, usaha mereka itu meletakkan racun, ya, racun, hidangan yang paling diremeni Kanjeng Nabi, yang paling disukai oleh Rasulullah. Barusan ini Idul Kurban ini. Dari daging yang ada itu, yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu paha kambing, ya, bagian depan. Kalau disuguhkan Nabi itu kepada beliau kambing gitu, ya, itu yang mesti beliau pilih dan beliau senangi, itu adalah paha kambing kanan bagian depan. Itu dimasak empuk enak saya itu gitu. Saya itu pernah dulu pas hadiri salah satu walimah ten Sudan Kolomben, itu pernah disuguh, Pak. Kalau sana makan itu nampaknya kan besar gini, Pak. Kalau di kita kan ya piring kecil-kecil. Ini soal niki disendok kalih mau mboten telas daleh gitu. Eman kula kadang pas jagung teng mriki ngoten nembe kalih sendok niki mboten didahar iki. Ini kalau kita jagung, Pak, ampun mubazir nggih. Itu sih kan tidak banyak, kecuali emang nggak doyan betul. Wah, ini kalau dahar niki kalau memang es krim misalnya, waduh ini cekot-cekot nanti ya pun nggak usah didahar gitu. Tapi ampun setunggal sendok klek itu gitu. Sudah, yo ini antara mesti dibuang, Pak, gitu.
Nanti buang. Mubadir wala tubadir tabdira, jangan sifat mubadir. Innal mubadirin kanu ikhwana syayatin, orang-orang mubadir teman-temannya syaitan, kata Allah Subhanahu. Nggih, apa nih ya? Lah ceritakan dulu. Itu kalau walimah di sana, Pak. Nganggene niku nampan yang diameternya itu kurang lebih 1 meter gitu. Itu dimakan oleh 10 orang gitu. 1 meter itu sarang-sarang makanya itu. Sarang-sarang. Nah itu pernah disuguhkan, kemudian nasi mandi kayak gitu, yang nasinya panjang-panjang itu. Terus kambing, Pak, itu masaknya entah pripun, itu kados nyuwil roti, Pak. Terus kambing itu saking empuknya itu kados nyuwil roti ngoten niku. Roti sing empuk saestu, mboten sing roti sing alat juga. Terus roti sing empuk nyes ngoten niku. Lah niki daging nyus itu. Pointer masak gitu. Wah enak saestu. Teringat Nabi itu kalau berarti dahar paha kambing, berarti kurang lebih dulu para sahabat itu masaknya nggih pointer dan enak dan seneng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Lah pernah orang Yahudi itu karena tahu Rasulullah itu suka kambing dan itu bagian paha, itu diletakkan racun yang paling mematikan di kala itu, sehingga kemudian Nabi bersama sahabat disuguhkan hal itu. Sahabat ada sebagian dahar ya, dan dahar ada yang dahar nelan, tidak lama setelah itu meninggal dunia, Pak, sahabat itu, karena racun terkuat di kala itu. Kanjeng Nabi pada saat mengambil daging itu para ulama sirah menjelaskan Nabi sudah memasukkan daging itu di mulut beliau, kemudian malaikat Jibril langsung datang beritahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna hadza masmumah, ini daging ini sudah diracuni gitu. Kemudian dimuntahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Allah dilindungi. Kemudian Nabi tidak meninggal dunia karena itu. Tapi bentuk mereka sudah meletakkan racun itu pengkhianatan dari orang-orang Yahudi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya Nabi berkunjung ke salah satu rumah mereka. Ya sengaja, Pak, jadi disiapkan kursi begitu, lenggah Kanjeng Nabi itu di salah satu pojok rumah. Orang di atas sudah siap dengan apa? Batu, Pak, gede batu itu sengaja, ayo Nabi silakan masuk gitu. Itu sudah ditata sedemikian rupa. Itu nek Kanjeng Nabi itu lenggahi di kursi tertentu, itu dari atas sudah siap, wis yo temploke yo ning kepalanya, belum itu maksudnya ingin membunuh Rasulullah dalam seketika, jelas gitu. Ya, Nabi belum terjadi itu diberitahu oleh malaikat Jibril alaihi salam, langsung pergi Rasulullah. Itu, Pak, di antara bentuk-bentuk pengkhianatan oleh orang-orang Yahudi. Hingga kemudian salah satunya turun ayat ini, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasara, mereka ini, wahai Nabi, ini yang dimaksud firman tersebut, tidak akan pernah rela kepadamu selamanya. Sampai gimana? Ini nas dari Gusti Allah gitu loh. Dan ini berlaku kepada kita. Karena itu ndak usah lagi kau cari hal yang dapat menjadikan mereka rela dan sejalan dengan mereka. Ini terkait akidah ya. Kalau terkait muamalah, ya, selama kita kiri ini jangan dipahami ayat ini kemudian wah kiri kananku ana wong non muslim wis dimusuhi wae, enggak akan ditemukan gitu, Pak. Dalam bab muamalah kita wajib untuk berbuat baik. Kanjeng Nabi di hijrah kota Madinah, hubungan baik itu masya Allah luar biasa, Pak. Sampai ada seorang nenek yang senantiasa disuapi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Kaunuhu insan, mereka manusia, hambane Gusti Allah. Tapi kalau dalam bab akidah, wes ndak usah macam-macam. Ceramah di gereja sampai kemudian melu haleluya laudzubillah gitu. Itu kan banyak apa terjadi di zaman kita, gitu. Pengajian dibubarkan, gereja dijaga. Astagfirullah. Karena maksudnya agar itu ya Allah, itu fenomena di zaman kita terjadi gitu. Untuk apa nyari gitu? Muamalah Islam itu wajib muamalah dengan baik. Tapi kalau dalam bab akidah, lakum dinukum waliyatin, sudah, Pak. Saling menghormati, kalian beragama dengan agama itu silakan gitu. Kami juga agama Islam. Selama kalian tidak mengganggu, kami tidak akan mengganggu. Sudah, Pak. Ya, maka di ayat ini gitu, tidak usah kita mencari hal-hal yang sifatnya itu aneh-aneh itu.
rame, belum lama ini rame sampai sekarang gitu di Indramayu itu, Panji Gumilang, Zaitun, penyimpangan luar biasa itu. Di antaranya sampai dikala itu orang-orang Nasara ingin merayakan Natal gitu, wes ndak usah ngendi-ngendi neng pondok Zaitun gitu ya, wes ndak apa-apa pakai aja, masjid itu dipakai, masjid atau tiga Natalan itu terus pripun tapi ya Allah sekuaca toh nggih. Ya Allah nggih, itu ndak usah, dalam bab akidah sudah nggih jelas tegas gitu loh. Nah maka dari itu pesan Allah, akan tetapi wahai Nabi dan kita semuanya, arahkan perhatian untuk mencapai ridha Allah dengan cara gimana? Dengan cara berusaha mengajak mereka kepada kebenaran yang kamu diutus dengannya gitu. Jadi daripada kita kemudian ngikuti ritme mereka, wah gen ridho piye yo gitu, terus ayo ya tak Joko ini kami siap mendampingi kalian agar ibadah kalian tidak diganggu gitu, terus ngangge sorban apa ya Allah, ndak, jangan campur adukkan terkait hal yang sifatnya akidah dan keyakinan gitu. Jadi bedakan antara muamalah dengan bab akidah. Muamalah wajib baik Pak, kita tidak boleh kemudian serampangan dalam menggeneralisir orang-orang selain muslim, tidak boleh Pak. Jadi dalam bab jihad itu nanti itu babnya panjang dan luas, itu kita nggak boleh serampangan. Jadi orang kufar, orang musyrikin begitu, orang non muslim bahasa kita itu tingkatan Pak. Ada yang memang muharib, ada yang memang mereka itu memerangi, sebagaimana contoh orang-orang Yahudi di Palestina itu jelas memerangi umat Islam gitu. Ada memang kafir itu nanti dhimmi itu hidup di negara yang muslim ya, dan mereka dalam perlindungan negara, itu tidak boleh disakiti. Man ada dhimmiyan faqad adani, kata Rasulullah. Siapa yang menyakiti orang dhimmi itu orang kafir tapi dalam perlindungan negeri muslim, tidak boleh disakiti. Jadi orang muslim dolan orang misal Eropa sana itu justru di sini itu pengen cari hidayah misalnya gitu ya, begitu masuk negara orang kafir ya itu, ayo siapa yang berang itu, enggak gitu. Siapa menyakiti orang dhimmi setelah menyakiti gitu, kata Rasulullah SAW, tidak boleh disakiti gitu, harus menghormati gitu. Ghairu muharib, yaitu orang-orang non tetapi tetangga kiri kanan kita, tidak pernah mengganggu kita, hidup damai dan baik. Kita sikap kita gimana? Harus juga berbuat baik kepada mereka, akhlak yang ditunjukkan. Imam Hasan Al-Basri pernah membuat tangganya itu masuk Islam itu karena muamalahnya itu baik luar biasa Pak, gak ingin sekalipun nyakiti hati tetangganya yang beda agama, beda akidah, tidak pernah memerangi, tidak pernah mengganggu mengusik dalam hal akidah. Imam Hasan Al-Basri, Masya Allah, harus berbuat baik kepada mereka. Gimana diantaranya Pak, yang itu dalam riwayat disebutkan itu rumah Imam Hasan Al-Basri, tangganya samping pas itu agama ya, beda akidah. Rumah tetangganya itu lebih tinggi Pak, dan ada kamar mandi yang itu nempel di rumah Imam Hasan, hingga sebagian air itu menetes di kamarnya Imam Hasan Al-Basri. Tapi menurut beliau ini air hanya satu tetes, wis tiada ember aja lah gitu. Nggak pernah kemudian muarah teko buka pagar blondang itu, kamar mandimu kalau ganggu aku udah ada gitu. Imam Hasan sabar, enggak apa-apa lah saat tetes gitu. Hingga itu berjalan tahunan Pak, tahunan. Orang tetangga ini apal, nek waktu sholat 5 waktu mesti Imam Hasan lewat di depan rumahnya ke masjid. Ini beberapa hari kok nggak ketok, dicarilah oleh tetangganya ini, Imam Hasan kemana? Gerah, sakit. Akhirnya dijenguk Pak, tetangga ini keluar, kemudian jenguk Imam, oh bener sakit gitu. Sakit, kemudian dijenguk, masuk ke kamar beliau, diizinkan untuk masuk kamar beliau. Dan di kamar itu kok ada ember, loh gue ngapa Imam kok enak ember iki? Nggak apa-apa kok gitu. Jadi kemudian nggak buka juga gitu, nggak langsung marah juga, ini kamar mandimu ya loh, dandan-danono gitu, nggak apa-apa, ini air biasa gitu. Hingga akhirnya tetangga ini mikir, ini kita ke arah rumahku gitu Pak.
hingga akhirnya diperiksa Pak, seret dicek, mungkin nyeluk tukang no pripun zaman itu ya. Gitu. Akhirnya dicek, bener ternyata ada air sedikit rembesan yang itu menetes ke rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Langsung kembali lagi, ya Allah minta maaf. Hingga gini, ini sejak kapan nih Imam? Sejak kapan ini? Dan disebutkan Pak, ini sudah kurang lebih 10 tahun yang lalu. Itu 10 tahun Pak, bayangkan. Tapi enggak terlalu mengganggu menurut Imam Hasan Al-Basri. Sampai wah banget, ya Allah kok ngeten gitu bahasa kita ya, kok ya imam kok nggak ngasih tahu gitu loh. Apa nggak jawab Imam Hasan? Enggak apa-apa, ini enggak terlalu menggangguku. Kami umat Islam diperintah oleh Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik kepada siapapun ya, walaupun itu beda agama, walaupun beda akidah, kami tetap apalagi tetangga. Aku nggak ingin menyakiti hati tetanggaku. Ya Allah, ternyuh Pak. Tidak lama setelah itu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Gitu ya. Jadi begitu ya, bedakan sisi muamalah dalam sisi akidah. Kalau dalam sisi akidah sudah tegas. Orang Yahudi dan Nasara tidak akan pernah ridho, sudah usaha gimana? Ya sudah, ya contohkan Islam dengan akhlak, ajak mereka, dengan akhlak yang baik, sudah syukur masuk Islam, alhamdulillah. Kalau tidak ya sudah, tidak apa-apa. Lakum dinukum ya, lihatin ya. Kul inna hudallahi huwal huda. Dan kita harus pahami dan yakin sungguhnya petunjuk yang datang dari Allah itu adalah benar-benar petunjuk agama yang lurus, benar, sempurna dan menyeluruh. Agama Islam. Sebelum agama Islam maka salah hendak Pak. Yang dibawa Nabi Isa alaihi salam itu juga la ilaha illallah wa anna Isa rasulullah. Dibawa Nabi Musa agama yang lurus. Tapi pada saat datang Nabi setelahnya, yang mengikuti Nabi setelahnya. Nabi Musa, saat datang Nabi Isa, umatnya Nabi Musa ya harusnya ikuti Nabi Isa. Nabi Isa Bani Israel, dan mereka tahu akan diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Muhammad yang benar gimana? Ya ikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sumbernya satu dari Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Wala ini taba'ata ahwa'ahum, yang dimaksud ayat ini apabila kalian mengikuti hawa nafsu mereka, kemauan mereka terus, itu ancaman keras bagi umat pada kita semuanya Pak. Dalam ayat tersebut ancaman keras bagi umat kita semuanya yang mengikuti cara-cara orang Yahudi dan Nasrani setelah umat ini mengetahui isi Al-Quran dan isi As-Sunnah, isi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak usah aneh-aneh nyari tata cara mereka, tata cara hidup mereka. Tata cara hidup kita sudah jelas dicontohkan kalih Quran dan kalih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah kita cari gimana hidup yang mulia dunia dan akhirat, Quran sudah ya. Hidupun Quran, pripun Rasulullah ya. Itu cara-cara hidup yang jelas diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta tattabi'a millatahum. Yang dimaksud di sini sampai kalian umat Islam itu mereka nggak akan ridho sampai kalian mengikuti agama atau milah mereka. Ini ulama fuqaha mengatakan bahwasanya dalil ini merupakan bahwasanya semua kekufuran, baik Yahud, Nasara, dalam akidah kita fahami mereka adalah millah wahidah. Al-kufru millah wahidah. Kekufuran itu adalah milah, agama yang satu. Maka jangan heran apabila sampai sekarang kita dapati kok banyak ya orang-orang memerangi Islam di Palestina, orang-orang diperangi oleh orang Yahudi, di Cina orang-orang disiksa, dipaksa untuk keluar dari agama Islam. Kemudian kok gimana kok rasanya kok Islam senantiasa enak musuh, itu merupakan ujian Pak. Nek wes nggak enak musuhnya, ndak ada ujian, itu surga. Maka dari itu kenapa kita lihat umat Islam itu kok senantiasa di mana Islamophobia, di Eropa mereka itu dengan berbagai usaha, Islam itu gini, Islam itu gini, Islam itu gini, dan banyak juga mereka masuk Islam gitu. Semakin mereka itu takut, semakin mereka penasaran gitu. Dan banyak alhamdulillah mereka masuk Islam, orang-orang Eropa, Amerika. Tapi banyak usaha mereka, Islamophobia, Islam tiba-tiba identik dengan teroris dan sebagainya. Itu usaha mereka. Dan nggak usah kita heran bahwasanya kenapa tahu banyak orang memerangi Islam. Islam yakin bahwasanya ini adalah jalan hidup yang benar dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah mereka bagaimana cara mereka, itulah ujian hidup kita. Kita senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala.
sedikit kita lanjutkan, kemudian ini akhir yang kita ambil, nanti selanjutnya kita lanjutkan pada pertemuan akan datang. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ini titik terakhir yang kita bahas. Sesungguhnya orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, yang dimaksud mereka sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, turun kepada mereka kitab Al-Qur'an. Yatlunahu haqqa tilawati. Mereka ini membaca isi Al-Qur'an dengan sebenar-benarnya. Yang dimaksud napa membaca Quran dengan sebenar-benarnya dimaksud nopo? Menghalalkan. Ini yang dimaksud adalah Ibnu Mas'ud mengatakan menghalalkan apa yang dihalalkannya, satu. Yang kedua, mengharamkan apa yang diharamkannya. Lalu serta membacanya sesuai dengan apa yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengubah kalimat dari tempatnya. Ya sudah, baca Quran itu caranya gimana kita pelajari, dan tidak menafsirkan satu kata pun dengan penafsiran yang tidak seharusnya. Ini yang dimaksud haqqat tilawah. Apakah Quran itu cukup dibaca saja? Iya, dibaca, tapi tidak hanya dibaca saja. Kita belajar tilawah, cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Bagaimana kita tidak menafsirkan Al-Quran dengan semau kita. Kalau mau ini maksudnya ayat ini apa, kemudian nggak seenaknya kita dipelintir dan sebagainya. Di antaranya wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Itu kan jelas ayat yang tidak boleh mendekati aja nggak boleh, apalagi berbuat zina. Ada orang yang yang nggak boleh kan mendekati, berarti masuknya boleh dong. Gitu. Sudah pelintir, Pak. Mendekati zina nggak boleh, berarti zinanya boleh dong. Itu ya Allah. Itu kan saya itu ngoten niku nggih. Itu menafsirkan dengan akal. Dan man takallama fil Quran bihawahu, Rasulullah mengingatkan sinten mawon kemudian berbicara tentang Al-Quran, menggunakan ayat-ayat ini untuk menyelewengkan umat, bihawahu dengan hawa nafsunya, falyatabawa maq'adahu minan nar, hendaknya menyiapkan tempatnya di nerakanya Allah. Naudzubillahi min dzalik. Terus kita gimana? Ya, apa yang dihalalkan Al-Quran kita lakukan, apa yang diperintahkan Allah di Quran kita laksanakan, apa yang diharamkan Allah kita tinggalkan. Itulah yang dimaksud haqqat tilawah, sebenar-benarnya membaca Al-Quran. Insyaallah sampai situ Bapak Ibu, nanti kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Nanti kita selesaikan bagian ayat ini dan kita lanjutkan pada ayat yang setelahnya insyaallah taala, ayat 121 dan setelahnya. Mungkin manfaat ngaji kita pada pagi hari ini, ayat 120 dan 121 dari surah Al-Baqarah kita tutup bersama kanthi waosan hamdalah sarang-sarang alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Enten lepatimun dalam nyon pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.